Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Anak-anak Bumia, di subtema 1 ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Setelah sudah selesai berdoa, mari yuk kita lanjut ke materi hari ini. Anak-anak Bumia, kita lanjut di halaman 2. Nah, di halaman 2 sudah ada teks yang berjudul Benda-benda di sekitar kita. Mari kita baca bersama-sama dan memahami apa isi teks yang kita baca. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Anak-anak Bumia, setelah tadi kita sudah membaca isi teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita sudah mengetahui bahwa benda terbagi menjadi dua jenis. Ada benda hidup dan ada benda mati. Contohnya tadi benda hidup. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, Bumia, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Nah, cara membedakannya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan benda mempunyai massa. Massa benda itu dapat ditimbang. Jadi, kalau yang bukan benda tidak menempati ruang dan juga tidak mempunyai massa, yaitu tidak bisa ditimbang. Contohnya, yang bukan benda adalah cahaya dan juga panas. Bumia contohkan, misalkan TV. TV di rumah kalian menempati ruang tamu. Dan juga TV bisa kita timbang beratnya. Sedangkan kalau panas api itu tidak bisa kita timbang dan juga tidak menempati ruang. Itu adalah perbedaan antara yang disebut benda dengan bukan benda. Jadi kalau benda itu menempati ruang dan juga memiliki massa yang dapat ditimbang. Anak-anak Bumia, setelah tadi kita sudah membaca teks tentang benda, mari kita mengamati gambar-gambar di bawah ini. Mari kita lingkari pada gambar yang bukan termasuk benda. Di layar kalian sudah ada gambar contoh dari yang disebut benda dan ada yang bukan benda. Nah, gambar yang pertama.
gambar yang pertama adalah panas api unggun. Panas api merupakan bukan benda karena dia tidak memiliki massa, tidak bisa ditimbang, dan juga tidak menempati ruang. Berarti kita lingkari ya. Yang kedua ada minyak goreng. Minyak goreng adalah termasuk benda karena dia bisa ditimbang dan juga menempati ruang. Yang ketiga ada cahaya lampu. Cahaya lampu merupakan bukan benda karena cahaya tidak bisa ditimbang dan juga tidak menempati ruang. Berarti kita lingkari ya. Gambar yang keempat ada ember. Nah, ember merupakan benda mati. Dia bisa ditimbang, memiliki massa, dan juga menempati ruang. Gambar selanjutnya ada es. Es juga termasuk benda. Dia bisa ditimbang dan juga menempati ruang. Gambar selanjutnya ada balon. Balon juga termasuk benda. Dia bisa ditimbang dan juga memiliki massa dan menempati ruang. Gambar selanjutnya ada suara. Suara termasuk bukan benda karena dia tidak bisa ditimbang, tidak memiliki massa, dan juga tidak menempati ruang. Radio merupakan benda mati ya. Dia dapat ditimbang dan menempati ruang. Yang terakhir ada hewan. Hewan termasuk makhluk hidup, berarti dia adalah benda hidup, memiliki massa dan juga menempati ruang. Anak-anak Mumia, setelah tadi kita sudah dapat membedakan benda dan bukan benda, mari kita memperhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Karena benda-benda ini mempunyai warna, bentuk, dan juga ukurannya tersendiri. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu apa, Bumia? Sifat fisik benda contohnya ada warna, ada bentuk, kekuatan, wujud, ataupun ukurannya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah sifat fisik dari ukuran, di mana benda yang ada di sekitar kita ini mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Contohnya yang berukuran besar ada lemari, ada ban, terus ada juga bangku. Contoh yang berukuran kecil ada buku. Yang berukuran panjang contohnya adalah penggaris. Nah, sifat fisik selanjutnya dari benda adalah bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Mari kita perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, di sini sudah ada benda-benda. Yang pertama ada bentuk bola. Terus ada rambu-rambu lalu lintas nih di sini. Di sini bentuknya adalah segitiga. Terus ada dompet. Dompet bentuknya apa nih? Persegi. Terus ada jam. Jam di sini bentuknya adalah segitiga. Terus ada bingkai foto. Bingkai foto bentuknya persegi panjang. Terus yang gambar selanjutnya ada papan catur. Papan catur bentuknya adalah persegi. Sifat fisik selanjutnya ada warna, di mana benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada gelas. Gelas di sini warnanya apa nih? Warna biru. Terus ada gelas juga yang berbeda bentuknya. Ini warnanya warna abu-abu. Ada
ada tinta dengan warna ungu, pensilnya ada yang warna oranye, ada juga yang warna ungu. Terus ada penghapus papan tulis, warnanya oranye. Jadi di setiap benda yang kita lihat pasti memiliki ukuran benda, terus juga bentuknya, dan juga ada warnanya. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan juga ciri benda, selanjutnya kita akan melengkapi tabel yang ada di halaman 5. Nah, benda ada jenisnya. Jenis benda ada benda hidup dan ada benda mati. Sifat fisiknya tadi yang pertama ada ukuran, bentuk, dan juga warna. Ciri dari benda adalah mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, sekarang kalian perhatikan benda-benda di bawah ini. Di sini ada penggaris, ada meteran baju, terus biasa yang dipakai untuk bangunan nih, ini juga disebut meteran. Nah, benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat menjadi cm. Ini namanya satuan pada penggaris, namanya sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu dan tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Anak-anak dunia, kalian siapkan penggaris, kita akan coba mengukur. Nah, di sini sudah ada contohnya mengukur sebuah penghapus. Nah, sudah ada penggarisnya. Mari kita ukur. Dalam mengukur benda menggunakan penggaris, dalam mengukur benda menggunakan penggaris, kita mulai dari angka 0. Jadi di penggaris kamu itu mulainya dari angka 0. Jadi taruh benda mulai dari angka 0. Nah, di sini penghapus berhenti di angka berapa? 1, 2, 3. Berhenti di angka 3. Kita tulis 3 di kotak. Nah, tadi satuan penggaris adalah sentimeter. Berarti kita tulis di sini sentimeter. cm, disingkatnya cm. Lanjut kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2 di sini sudah ada krayon. Kita ukur mulai dari angka 0. Berhenti di angka berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 7. Berarti di sini kita tulis 7. Satuannya berapa? Satuannya adalah sentimeter. Lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya adalah krayon juga. Nah, kita mulai dari angka 0. Kita ukur dari krayon yang ada di gambar ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Krayon yang kita ukur berhenti di angka 10. Berarti kita tulis di sini 10. Satuannya adalah sentimeter. Nah, untuk nomor selanjutnya kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Di halaman 8 kita akan belajar tentang alat musik ritmis, di mana benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, terus ada dari kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Bunyinya alat musik ritmis itu apa? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, contohnya ada di halaman 8. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Nah, kita mari berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun dengan tepukan tangan. Di sini sudah ada contoh dari alat musik ritmis. Yang pertama ada alat musik namanya triangle. Terus ada tamborin, ada maracas, ada kastanyet, ada juga kendang. Nah, selain menggunakan alat ritmis di atas, kita bisa menggunakan ketukan menggunakan tangan kita sendiri loh. Berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Jari 5 disebut dengan ketukan kuat. Jari kedua, jari 2, ketukan sedang. Untuk jari 1 ini adalah ketukan lemah. Kita simbolkan untuk ketukan kuat K, ketukan sedang M, ketukan lemah L. Ikutilah pola irama berikut ini. Jadi kalian bisa menggunakan ketukan dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, kalian ketuk ke meja ataupun bisa juga ke kursi ataupun tembok. Terus kalian ketuk dengan pola irama yang ada di halaman 9. Nah, untuk pola 1, ketukan yang pertama adalah kuat, berarti kalian ketuk dengan kuat. Terus kalian ketuk dengan ketukan sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola yang kedua, ketukannya adalah kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Untuk pola ketiga, itu kalian bisa ketukannya dengan kuat, lemah, sedang, lemah, terus kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Jadi kalian bisa mengetiknya dengan pola 1, 2, dan 3. Nah, di halaman selanjutnya ada di halaman 11, yaitu kita akan menyanyikan lagu teka-teki. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kiku, 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 kiku.
dapet. Anak-anak bumi ya, setelah tadi kita sudah mempelajari tentang jenis benda, terus juga sifat fisik benda, terus belajar juga matematika tentang mengukur menggunakan penggaris, dan yang terakhir kita belajar alat musik ritmis dan menyanyikan lagu teka-teki. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.